Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami, dan kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami undang kuasa Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati setiap kami. Kami menolak, mematahkan, menghancurkan segala kuasa kegelapan, segala roh kelemahan tubuh. Kami patahkan yang berusaha menghalangi kami mendengar firman Tuhan. Kami patahkan kuasanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Setiap kita yang siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, Tiberias Gading Nias yang hadir secara onsite ataupun yang hadir secara online, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini, lantai 3, lantai 4, lantai 2. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Wah, lemes sekali saudara, bisa lebih semangat lagi. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus. Bisa lambaikan tangan saudara. Kalau saudara nggak keberatan, boleh kasih salam kiri kanan saudara. Katakan jangan lupa tanggal 14 kita coblos, bilang saudara. Ayo bilang jangan lupa tanggal 14 kita coblos saudara. Saudara, ketika saudara mencobloslah dengan hati nurani, amin saudara. Dan apapun nanti keputusannya, kita percaya Tuhan Yesus sudah campur tangan. Pemimpin yang terbaik Tuhan sudah sediakan. Yang percaya boleh bilang amin saudara. Puji Tuhan, dalam kesempatan ini izinkan saya mengucapkan kongsi pacoy saudara. Selamat tahun baru Imlek saudara. Kata orang ini tahun naga kayu saudara. Dan saya baca di beberapa artikel ada 4 sio yang beruntung di tahun ini. Tapi saudara yang percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus, apapun sio saudara, saudara beruntung dan diberkati sepanjang tahun ini. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Kasih salam kiri kanan saudara. Katakan angpau nalai, bilang saudara. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Melanjutkan sebuah serial khotbah Anxious for Nothing bagian yang kedua. Saya sangat diberkati ketika saya menyiapkan khotbah ini, karena saya banyak belajar, membaca berbagai macam penelitian, membaca berbagai macam tulisan orang, baik tulisan secara profesional ataupun tulisan secara pendapat orang yang mengalaminya. Banyak orang Kristen punya stigma kalau mengalami yang namanya depresi, seakan-akan gak punya Tuhan. Lu sih kurang doa, gue depresi nih, lu sih gak pernah baca Alkitab, lu sih gak punya iman, dan seterusnya. Hari ini kita akan belajar, bener gak sih orang yang depresi itu gak punya Tuhan, orang yang depresi itu gak ngandelin Tuhan, dan sebagainya. Mari sama-sama kita akan melihat menurut berbagai survei terbaru yang dikeluarkan oleh lembaga Indonesia National Adolescent Mental Healthy Survey, atau yang disingkat dengan INAM saudara. Sebanyak 1 dari 3 remaja mengalami kesehatan mental. Jadi penyakit mental itu sama penyakit fisik itu sama. Kalau enggak dirawat, kalau enggak ditanganin, efeknya bisa bahaya. Yang setuju bilang amin. Jadi mental itu penyakit di dalam, gak kelihatan. Fisik keluar kelihatan. Tapi dua-duanya sama-sama bahaya. Saya gak mengecilkan orang yang mengalami anxiety atau depresi. Tapi saya juga gak mengglorifikasikan atau menggede-gedekan. Kita akan belajar berdasarkan porsinya. Ada 3 penyebab mengapa banyak anak muda mengalami depresi atau anxiety atau mental health saudara. Mental healing atau mental breakdown. Yang pertama, hubungan yang tidak baik dengan keluarga. Survei ini menunjukkan bahwa putra-putri sakit hati karena ayah atau ibunya sendiri. Mereka tinggal di rumah tapi hidup penuh dengan sumpah serapah di rumah. Mulut itu kecil, tapi kalau lagi maki-maki, satu ragunan gak muat di sini. Yang setuju bilang amin dulu. Banyak anak muda saudara sakit hati sama orang tuanya. Sakit hati sama keluarganya, karena kenapa? Dimaki. Karena kenapa? Dikecewakan dengan perbuatan dan perkataannya. Yang kedua, penyebab orang mengalami mental health atau penyakit mental
Yang kedua karena mengalami di lingkungan sekolah yang namanya bully, dibullying. Udah di sekolah dibully, saudara kurang tinggi, kurang putih, kurang cantik dan kurang-kurang segalanya. Kita hidup di komunitas yang kalau tinggi tetap kurang tinggi. Tingginya berapa? 180 kurang tinggi. Tingginya berapa? 5 meter kurang tinggi. Itu orang apa gedung? Yang ketiga, penyebab orang yang kedua adalah dibully oleh komunitasnya. Dia ke sosial media juga dibully di sosial medianya. Yang ketiga, penyebab orang mengalami mental health karena kerap membandingkan diri atau validasi dengan pencapaian, nilai atau ekspektasi orang lain. Biasanya yang suka dibandingin, yang pertama adalah suka banding-bandingin harta. Oh, si ini lebih kaya daripada si itu. Yang kedua suka banding-bandingin penampilan. Yang ketiga suka banding-bandingin prestasi. Banyak orang tua bilang sama anaknya, kamu tuh gak kayak anaknya Pak Tony. Seumur kamu udah jadi manajer dia. Kalau anaknya ngelawan, anaknya bilang gini, ih papa gak kayak Jokowi. Seumur papa, Jokowi jadi presiden. Kalau diikutin bisa gila itu keluarga. Berikutnya yang keempat, kenapa orang suka banding-bandingin apa? Suka banding-bandingin keadaan. Datang ke acara-acara Imlek, kapan nikah? Udah nikah, kapan punya anak? Anak 1, kapan 2? 2, kapan 3? Kapan mati? Kapan jadi Tuhan? Kapan bangkit? Dan kapan-kapan lainnya. Makanya banyak orang gak pergi ke acara keluarga karena males sama moncong orang yang di keluarga itu. Bilang kiri kanan saudara, moncong lo jaga bilang. Nah, dokter bilang, psikiater bilang ada 2 cara penyebab orang sembuh dari depresi mental, dari mental depression. Yang pertama adalah dengan obat. Minum obat, kimia masuk, depresinya turun, stresnya turun, tidur nyenyak dan sebagainya. Yang pertama. Yang kedua, ini lebih baik menurut para psikiater, lebih baik menurut para psikolog, lebih baik, lebih hebat dan murah alias gratis. Orang kedua sembuh dari penyakit mental, depresi, stres, khawatir dan sebagainya. Yang kedua ini gratis dan paling mematikan, paling mantap cara sembuhnya. Yaitu apa? Meningkatkan spiritualitas kita. Bahasa gampangnya deket sama Tuhan. Gak ada yang amin nih. Stres apa depresi apa gimana semua di sini? Oke, dari muka-mukanya diem semua karena pada depresi apa gimana gitu. Apa pada mikirin hari Rabu, coblos nanti. Puji Tuhan sekarang di depan udah gak banyak. Udah bersih. Amin saudara. Nah kalau saudara bilang sama saya, orang yang dekat sama Tuhan gak mungkin ngalamin anxiety, gak mungkin ngalamin depresi. Orang yang kalau dekat sama Tuhan gak mungkin ngalamin masalah ini. Mari kita lihat di Alkitab contoh-contoh orang yang mengalami depresi di Alkitab. Yang pertama namanya Abraham. Dalam Kejadian 15 ayat 2 dan 3, bahasa aslinya bilang Abraham depressed karena usia udah lanjut gak dapat keturunan. Saudara mau bilang Abraham gak dekat sama Tuhan? Kalau Abraham gak dekat sama Tuhan, apa kabar kita? Bambang? Betul apa tidak? Abraham kurang dekat apa? Alkitab bilang dia bapak orang beriman. Tapi ada masa dalam hidup Abraham dia mengalami depresi karena Tuhan belum menjawab doanya. Yang kedua contoh di Alkitab siapa? Yunus. Yunus di perut ikan. Yunus di perut ikan. Pam 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 cuap cuap. Kalau saya ngelucu saudara nggak ketawa, saya bisa depresi. Ya, contoh berikutnya siapa? Ayub, Elia, Raja Saul, Yeremia, Naomi, Daud. Saya kasih ayatnya, sudah tinggal baca aja. Daud salah satu nabi atau raja yang paling sering mengalami yang namanya serangan dari mental. Daud suka ngomong begini, berapa lama lagi Tuhan? Daud suka bilang begini, lihat musuh-musuh menyerang aku. Makanya di Alkitab ada kitab ratapan. Karena Tuhan mengizinkan kita untuk meratap apa yang kita alami. Tuhan gak boleh, Tuhan tidak mengizinkan kita mengeluh. Makanya di Alkitab gak ada kitab keluhan. Betul apa tidak? Kenapa di Alkitab ada kitab ratapan? Karena Tuhan mau saudara jujur sama Tuhan.
Tuhan mau saudara terbuka sama Dia. Saudara dibolehkan meratap, tapi sama Tuhan. Bukan di sosial media. Lagi sedih nih. Bodoh amat. Kalau saya teman saudara, saya balas, lapet kau. Mohon maaf. Ratapan, apa yang membedakan ratapan dengan keluhan? Keluhan itu menyerang Tuhan. Seakan-akan Tuhan gak adil, itu keluhan. Kalau ratapan itu, kita menyampaikan apa yang kita alami, tapi kita percayakan sama Tuhan. Amin saudara. Makanya kita peratapan yang demikian. Sekalipun aku minum racun ipuh, tapi satu hal ini yang kau perhatikan, tak berkesudahan kasih setiap Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar setianya. Amin. It's okay kalau saudara sedih, saudara broken heart, saudara lagi stres, lagi depresi, it's okay untuk meratap, bawa ratapanmu sama Tuhan. Dia akan mengubah ratapanmu jadi tari-tarian. Dia akan mengubah air matamu jadi sorak-sorai. Dalam bahasa aslinya kata anxiety di Indonesia diterjemahkan ansietas. Dalam bahasa Latin kata anxiety menggunakan kata angere. Dari kata angere muncul bahasa Inggris anger, marah. Arti dari kata angere artinya adalah tercekik. Nggak masalah khawatir, kita manusia punya perasaan. Tapi yang nggak boleh kekhawatiran yang berkepanjangan. Yang setuju bilang amin. Cemas itu manusiawi, kita tapi yang nggak boleh itu cemas yang berkelanjutan. Itu yang nggak boleh. Alkitab nggak larang saudara mengalami sedikit kekhawatiran, tapi serahin sama Tuhan. Tercekik, Pak Pendeta pernah nggak khawatir? Pernah nggak cemas? Pernah nggak deg-degan? Pernah nggak nervous? Sering. Saya kalau naik khotbah, naik mimbar, di bawah sana deg-degan saya. Apa cirinya kalau saya lagi deg-degan? Pasti larinya ke perut. Sakit perut pasti saya. Kalau saya deg-degan, pasti perut tuh mules. Saya bawa ke toilet, nggak keluar-keluar dia. Naik lagi, muncul lagi. Bawa lagi nggak ada. Kalau saya udah stres, larinya kemana? Tangan saya suka ada ruam muncul. Suka muncul ruam. Saya pernah bawa ke dokter. Dokter bilang, oh ini Pak Pendeta stres. Saya bilang, masa pendeta stres? Dia bilang, Pak, stres itu bukan yang kayak orang Badan itu diciptakan sama Tuhan. Kalau udah overload, kalau udah burn out, kalau udah terlalu capek, badan kasih sinyal. Kasih apa saudara? Untuk saudara apa? Slow, rest, istirahat. Nah kita akan belajar hari ini bagaimana saudara dan saya, dokter bilang tadi kan, 2 menyembuhkan orang depresi. Nah saya nggak mungkin bahas yang pertama karena saya bukan psikiater. Saya akan bahas yang kedua, bagaimana caranya kita bisa keluar dari rasa depresi ini dan keluar sebagai pemenang. Saudara siap untuk diberkati? Saudara siap untuk diberkati? Supaya yang siap bisa lambaikan tangan saudara. Kita kasih sekali lagi dong tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Kemarin saya beri judul Calm, Charlie Alpha 5 Mama. C yang pertama, C stand for celebrate God and His goodness. A yang kedua stand for ask God for health. Nah saya punya 2 tugas sama saudara, L dan M. 5 dan Mama. Mari kita bahas satu-satu. Bilang kiri kanan saudara, kita pasti diberkati. Yang pertama, bagaimana supaya saudara dan saya bebas dari yang namanya anxiety atau anxious, kekhawatiran. Yang pertama, L pertama adalah look on the bright side. Lihat sudut pandang yang lain. Jangan hanya meratapi nasibmu. Jangan hanya fokus sama kegagalanmu. Jangan hanya fokus sama penyakitmu. Firman Allah bilang demikian. Filipi 1 ayat yang ke-21. Sama-sama yuk kita baca. 3, 2, 1 ya. Karena kenapa Paulus bisa ngeluarin statement yang boldly gini?
Kenapa Paulus ngeluarin statement yang firm, yang yakin banget. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Mari kita lihat Filipi 1, 12 dan 14. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Ya, aku. Supaya kamu tahu bahwa justru telah menyebabkan, ayat yang ke-14, dan kebanyakan saudara telah beroleh kepercayaan karena untuk bertambah berani berkata-kata tentang dengan tidak. Paulus adalah salah satu rasul yang paling sering dipenjara. 4 tahun terakhir kematiannya, sebelum dia mati dia dipenjara. Dia pernah dipenjara 2 tahun dalam penjara yang super ketat. Dia pernah naik kapal, kapalnya terdampar di sebuah pulau, digigit ular berbisa, dianiaya. Dalam penjaranya, Paulus tidak membiarkan penjara itu bisa membatasi aktivitasnya, bisa menghalangi pergerakan tubuhnya, tapi tidak pernah menghentikan hikmat yang Tuhan kasih sama dia. Orang boleh stop saudara, tapi kalau saudara memilih menyerah dengan perbuatan orang itu, kau kalah. Tapi kalau engkau memilih melihat sudut pandang yang lain, Tuhan bisa pakai kegagalanmu jadi kemenangan yang besar di hari depan. Amin saudara. Paulus ngapain? Di penjara, Paulus menulis kitab. Setengah dari perjanjian baru ditulis oleh Paulus berasal dari penjara. Kalau Paulus nggak di penjara, maka Paulus sebagai penginjil, dia akan menginjil kemana-mana dan gak akan sempat menulis. Dan saya pastikan kita gak akan baca kitab Filipi, 1-2 Korintus, kitab Roma, dan seterusnya. Kitab yang kita baca hari ini berasal dari penderitaan Paulus di penjara. Hari itu bagi Paulus penderitaan, tapi hari ini jadi berkat untuk semua orang Kristen. Amin saudara. Saya mau tanya Tiberias Gading Nias yang pendiam semua hari ini. Saya mau tanya, bagi kita orang Kristen zaman modern, lebih baik Paulus di penjara atau enggak? Saudara ngomong di penjara karena bukan engkau yang di penjara kan? Lebih baik Paulus karena penderitaan Paulus jadi berkat buat kita hari ini. Kalau Paulus nggak di penjara, nggak ada itu setengah perjanjian baru, nggak ada. Tapi karena dia di penjara 4 tahun, dia menulis banyak kitab. Sehingga apa? Air mata dari Paulus. Tapi hari ini jadi kesaksian yang indah buat kita. Banyak ayat ditulis oleh Paulus dan kita kutip. Itu karena apa? Karena Paulus look on the bright side. Lihat sudut pandang yang lain. Yang setuju bilang amin. Selalu ada sudut pandang yang lain. Dari setiap masalah yang terjadi, selalu ada sudut pandang yang bisa membuat kita percaya Tuhan sedang bekerja. Katakan amin. Saya punya 2 orang anak. Anak yang pertama namanya Genesaret, usianya mau 6 tahun. Anak yang kedua namanya Joy, usianya mau 2 tahun. Dua-duanya lagi aktif-aktifnya. Yang pertama suka Spider-Man. Dia kalau lihat tempat tidur dia lompat Spider-Man. Yang kedua suka dinosaurus. Kalau ketemu saya, papa, how. Ini kalau saya ngelucu saudara nggak ketawa, depresi juga saya ini saudara. Dua-duanya aktif. Celakanya yang nomor 2 ikutin yang nomor 1. Jadi suka lompat-lompat. Suatu hari anak saya yang nomor 2 ambil laptop mamanya yang lambangnya apel dimakan setengah. Ya, laptopnya yang baru itu yang lumayan mahal. Ini bukan sombong, memang mahal. Anak saya Joey angkat, dia mau banting. Karena dinosaurus, wow gitu. Saya yang dari jauh lihat, saya lari. Kebetulan rumah kami 5 hektar. Saya lihat, saya lari. Pas itu mau jatuh, puji Tuhan, tangan saya pegang. Kalau sampai jatuh pecah, pindah ke panti asuhan gitu dia. Enggak, maksudnya acara ini berkat, bukan dia pindah, anak saya pindah ke panti asuhan. Ih, saudara mikirnya jahat, nggak nyangka, Saya ngomong sama istri saya, ngobrol, duh gila nih anak berdua, anak laki ya, ampun nggak ada habisnya tenaganya.
Berisik banget. Yang pertama, ampun cerewetnya. Papa, Tuhan di mana? Saya bilang di surga. Kata papa, kok di hati? Di hati juga ada. Yang bener mana, surga apa hati? Banyak ngomong loh. Banyak tanyamu. Papa, presiden kita siapa? Jokowi. Jokowi itu siapa? Presiden. Banyak ngomongnya. Saya dari tadinya mau ngeluh, aduh ini anak ampun berdua, capeknya minta ampun. Karena kami berusaha mengurus kami berdua. Tapi aku harus ingetin, kamu ngeluh punya anak capek, tapi banyak orang berdoa minta anak. Ngeluh jadi gak jadi. Tuhan bukan hanya kasih satu, kasih dua, laki-laki ganteng-ganteng lagi kayak papanya. Ya, anak saya cerewet, aduh ampun cerewet. Saya asal ketemu dia, papa, ikan apa yang matanya banyak? Dia dapat dari mamanya tuh. Saya bilang ikan apa? Ikan teri 2 kilo. Giliran lawakan anak saya kok ketawa, saya ngelawak kok nggak ketawa. Itu lucu kan? Saya ketawa. Saudara mau tahu nggak berapa jam kemudian? Papa, ikan apa yang lebih banyak mata daripada ikan teri 2 kilo? Saya jawab ikan apa? Ikan teri 5 kilo. Terus cerewet banget. Cerewet banget. Tapi saya mau ngeluh. Roh Kudus ingetin ada jemaat yang saya doain di Marina. Seumur dia gak bisa bicara. Tapi sekarang atas anugerah Allah sudah mulai bisa bicara. Look on the bright side. Saudara kalau ngeluh capek nih kerjaan, gaji gak seberapa, kerjaan gak enak. Kalau saudara fokus ke gaji gak seberapa, kerjaan gak enak, kau akan stres. Tapi kalau kau fokus, banyak orang cari kerja, sampai sekarang gak dapet, saya yakin kau gak berani ngeluh. Lebih enak mana? Capek badan atau capek pikiran? Capek apa? Ini bener yang mana sih sus? Lebih enak mana? Capek badan atau capek pikiran? Pikiran. Kalau capek badan, kau capek, taruh, tidur. Kalau capek pikiran, kau sampai, di zoom lagi sama dia nih. Ya. Satu hari saya pelayanan di Bekasi. Saya masih belum menikah, tengah minggu. Pulang dari pelayanan, malam-malam, hujan, becek, gak ada ojek. Ban mobil saya pecah dar gitu, kempes lah, kurang lebih kempes. Jadinya habis. Saya marah dong, karena pulang pelayanan, udah capek. Tuhan kan pulang pelayanan, kalau mau bannya kempes nantilah, pulang dari pasar dari mana gitu. Pulang pelayanan di Bekasi kempes, ya udah cari tukang tambal ban. Kita tahu kan kalau tukang tambal ban biasanya orang nggak mungkin ala Cina, nggak mungkin. Pasti orang Batak. Orang Batak kan tentara, jaksa, hakim, polisi, pengacara, kondektur, copet. Nggak bisa marah, saya orang Batak. Ada cerita, ada copet di Cawang, nyopet pendeta, sama-sama Batak, pendeta dicopet. Pendeta bilang, dan boy songoni, nggak boleh begitu. Pendetanya, amang pendeta, maho ini pendeta saya. Copetnya bilang, jangankan pendeta, Yesus pun lewat ku copet katanya. Sampai di mana khotbah saya tadi, saudara? Saya Simanjuntak, nggak boleh marah. Jadi saya nyampe, pecah, waduh. Saya nyampe, ternyata yang tambal bannya jemaat Tiberias BCP. Dia lihat saya heboh, kayak lihat Tuhan Yesus. Amang pendeta, saya jawab, iya.
ngomong pendeta? Saya bilang, iya. Oh, iya, 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 iya. Saya sampai duduk, mobil saya dikerjain. Wah, aduh, puji Tuhan. Kok bisa kemari Pak Pendeta? Ya pecah banku lontong. Apalagi memang orang Indonesia kan suka basa-basi kan, ya kan? Kalau keluar, Pak nggak mampir dulu, boleh? Bingung dia kalau kita datang. Itu kan basa-basi orang Indonesia. Iya, iya. Singkat cerita, saya datang duduk ngobrol, dia bilang, aduh Pak Pendeta. Dia cerita, ternyata dia stres, depresi. Karena dia udah lama merantau, nggak ada kemajuan bisnisnya. Pak Pendeta, bingungnya aku doa. Aku kan tambal ban. Gimana doanya biar rame? Iya bener juga kan? Masa doanya Tuhan pecahkan ban-ban orang? Kan nggak mungkin kan? Saya bilang, iya bener juga ini ya. Ternyata tambal ban pun juga ada masalah. Kalau kawan-kawan tebar paku, aku kan nggak mungkin tebar paku. Kalau aku tebar paku dalam hati saya, jangan-jangan ini pecahkan pakumu ini, saya bilang ini. Terus dia cerita, dan ini memberkati saya, look on the bright side. Dia ngomong gini, aduh, aku ngucap syukurlah. Tuhan jawab doaku. Dibikin ban pendeta pecah, buat ketemu sama aku. Jadi saya doain dia, di tempat itu, tempat tambal ban, malam-malam terjadi KKR. Dia nangis, apa udah saya doain, saya pulang. Jalan perjalanan pulang, saya ngerti. Look on the bright side. Ada misionaris, ini kisah nyata, true story. Misionaris cinta Tuhan. Dari muda dia cari Tuhan. Pulang dari ibadah KKR hari Jumat, dia jalan kaki, mobilnya ditabrak sama orang yang mabok. Dia bangun-bangun kakinya diamputasi dan dipasang kaki palsu. Oh, dia kecewa sama Tuhan, marah. Dia nggak bisa melihat hal yang baik di tengah-tengah hal yang buruk terjadi dalam hidupnya. Hidup ini cuma sederhana. Di tengah hal baik, saudara tetap bisa nggak lupa diri. Di tengah hal buruk, saudara tetap bisa beriman. Itu doang hidup ini. Kalau yang baik datang samamu, jangan sombong, ngucap syukur. Kalau yang buruk datang samamu, juga jangan drop. Ditaruh di tempat tinggi, tidak merasa ditinggikan. Ditaruh di tempat rendah, tidak merasa direndahkan. Itu kunci kehidupan Pak, Bu. Singkat cerita, ketika kakinya dikasih kaki palsu, berapa tahun kemudian dia pulih sama Tuhan. Dia memutuskan cintanya sama Tuhan kembali. Dia memutuskan jadi misionaris, dikirim ke Afrika. Di tengah-tengah di Afrika, ke suku pedalaman, dia masuk ke suku yang paling dalam. Ternyata suku yang paling dalam kanibal. Ini kisah nyata, kanibal. Ketika dia ditangkap, di sel, di penjara, dan muncul hari adat. Dan suku ini, kepala suku ini memutuskan misionaris ini akan dipotong untuk jadi sesembahan. Ketika dipotong, kakinya yang dipotong duluan. Tapi karena kakinya palsu, yang keluar bukan darah, tapi pelumas. Kepala sukunya kaget. Karena manusia biasa kalau dipotong darah dan teriak, ini enggak darah, pelumas, dan enggak kesakitan. Kepala sukunya kirain dia dewa. Sehingga kepala suku menyembah, seluruh suku menyembah. Dan misionaris ini memakai kesempatan ini untuk menginjil. Satu suku terima Yesus. Amin. Dengar baik. Apa yang hari ini kelihatannya kecelakaan buat saudara, kelihatannya buruk buat saudara, kelihatannya malu buat saudara, kelihatannya kayaknya Allah mengizinkan yang buruk terjadi sama saudara. Kalau engkau menyerahkan sama Tuhan dan membiarkan Tuhan bekerja menurut cara dan waktunya, kau akan melihat yang hari ini malu, nanti hari depan jadi sebuah kemuliaan yang Tuhan sediakan. Dia akan ganti 2 kali lipat untuk setiap rasa malumu. Bilang kiri kanan saudara, Allah gak pernah berhutang. Orang Chinese bilang Allah itu Chengli. Betul saudara? Chengli. Kalau dia izinkan saudara melewati masa sukar, dia gak akan mengizinkan hanya masa sukar. Melalui masa sukar, nama Yesus dipermuliakan dalam hidup saudara. Saya ngucap syukur, keluarga saya diizinkan Tuhan berantakan. Bukan karena saya senang keluarga berantakan, enggak. Tapi melalui kejadian keluarga berantakan, saya jadi pendeta yang punya pemahaman tentang keluarga. Sehingga banyak anak muda yang datang sama saya cerita tentang papa mamanya, cerita tentang keluarganya. Saya bukan ngomong doang, tapi saya ngalamin, saya ngelihat. Saya ngucap syukur abang saya nomor 3, 20 tahun lebih narkoba.
Sehingga kalau ketemu anak muda bicara tentang narkoba, saya ngerti tentang narkoba. Abang saya 20 tahun narkoba. Kalau orang narkoba yang menderita bukan dirinya aja, satu keluarga menderita. Kalau orang datang ke rumah kami, saya suka bilang, jaga barang baik-baik. Karena di rumah suka terjadi pengangkatan sebelum waktunya. Iya. Mama saya itu jualan apa aja, dijual sama dia. Suatu hari mama beli cat partai besar, disimpan di gudang. Saya kan anak paling kecil, tiap hari kerjaan saya untuk ngelihat, buka gudang. Bontot, masih ada cat itu. Aman mak, masih ada. Tiap hari. Sampai suatu hari datang pembeli, udah datang truknya, tut, udah DP. Bontot, antar dulu. Saudara mau tahu nggak? Saya buka pintu gudangnya, cat di depan ada. Tapi ketika masuk ke dalam, terjadi pengangkatan. Gak ada. Saya ngucap syukur, itu semua masa bagi orang masa sulit, bagi saya masa sulit. Dulu malu, dulu kecewa, dulu nggak, kalau ketemu orang kayaknya malu, tapi sekarang hal itu justru dipakai Tuhan jadi senjata agar melalui hidupnya dalam hidup saya, rohnya dalam roh saya dipakai Tuhan untuk memberkati orang banyak. Hari ini ibu gembala latar belakangnya dari agama seberang. Dia sakit, bagi orang sakitnya parah, bagi beberapa orang sakitnya mengerikan, tapi sakit itu ibu gembala melihatnya kepada Tuhan. Melalui sakit itu ibu gembala terima Yesus. Justru bagi saya sakit itu berkat. Kalau nggak ada sakit belum tentu terima Yesus. Betul apa tidak? Bapak gembala mendiang sakit otak, dokter bilang kesembuhannya 6%, tapi justru dari sakitnya itu Bapak gembala cari Tuhan. COVID-19 kemarin, orang bilang bagi hal yang mengerikan. No, bagi saya nggak mengerikan. Banyak keluarga melalui COVID-19 yang tadinya cuma cari duit, kerja, lebih sering ketemu sekretaris daripada ketemu istri. Saya pernah mikirin nggak? Ketemu istri cuma 3 jam, 4 jam. Di rumah, di luar tidur. Tapi ketemu sekretaris setiap hari 8 jam. Gimana orang gak selingkuh? Nih diem semua selingkuh. Banyak rumah tangga ketika COVID karena gak bisa kemana-mana, suami istri jadi ngobrol, anak jadi ngobrol. Bagi saya itu berkat. Amin. Saya kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Yang kedua, yang terakhir, apa yang bisa kita pelajari? Bagaimana kita bisa bebas dari anxious feeling, anxious thought, pikiran yang khawatir. L yang pertama, look on the bright side. Saya baca sebuah tulisan di Pinterest. Don't let what you see make you forget what I said. Jangan biarkan apa yang saudara lihat membuat saudara lupa apa yang Tuhan katakan. Amin. Memang mungkin matamu melihat ekonomimu drop. Memang faktanya ekonomimu drop, tapi ada yang lebih kuat dari fakta, yaitu apa? Kebenaran. Apa kebenaran? Firman Tuhan. Faktanya ekonomimu drop, tapi kebenaran firman Tuhan bilang Allah sanggup mencukupi keperluan saudara. Faktanya engkau sakit, tapi kebenaran bilang oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Amin saudara. Yang kedua, L yang pertama adalah look on the bright side. M yang kedua stand for meditate on the good things. Fokus meditate on the good things. Bagaimana cara meditate kekristenan? Sederhana. Kalau saudara bisa memikirkan kekhawatiran terus menerus, sama seperti itu meditate. Tapi bedanya kalau tadinya pikirannya khawatir, sekarang diubah dengan firman Tuhan. Katakan amin. Saya mau tanya sama saudara, mari kita lihat firman Allah dulu. Mari kita lihat firman Allah, Filipi 4 ayat 8, sama-sama kita baca. Filipi 4 ayat yang ke-8. 3, 2, ya. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang disebut dan patut dipuji apa?
Rasul Paulus dalam kitab Filipi, dia menulis Filipi pertama melupakan yang di belakang, Filipi kedua tentang pengalamannya di penjara, Filipi yang ketiga surat kepada jemaat di Filipi. Dari seluruh pengajarannya Rasul Paulus menutup dengan gini. Jadi akhirnya dalam bahasa aslinya, kesimpulannya, inti dari segala inti. Paulus ngomong begini, jadi inti dari segala inti, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, suci, manis, sedap didengar, semua yang disebut kebajikan apa? Dan patut dipuji, pikirkanlah. Paulus ngerti betul bahwa kenapa hidupmu ketakutan? Karena engkau memikirkan hal-hal yang menakutkan. Kenapa hidupmu penuh dengan kekhawatiran? Karena engkau memikirkan hal-hal yang mengkhawatirkan. Kenapa saudara hidupmu penuh dengan kebencian? Karena engkau terus memutar di otakmu hal-hal yang menciptakan kebencian. Kenapa saudara tiba-tiba kalau ingat yang lucu ketawa? Karena saudara memikirkan yang lucu. Makanya kita bilang begini, apa yang kamu tabur, itu yang kamu. Ayat ini bukan hanya bicara perbuatan. Kalau saudara menabur pikiran kekhawatiran, maka hasil tuaiannya hidup yang khawatir. Kalau saudara menabur ketakutan di otakmu, maka hasilnya hidup yang penuh dengan ketakutan. Makanya kalau saudara taruh benih jeruk, gak mungkin anggur yang keluar. Pikiran kita kayak GPS yang tanpa sadar menuntun kita kepada direction yang mungkin kita nggak mau. Pikiran kita akan arahkan kita belok kiri, belok kanan, tabrak, putar balik. Saudara pernah nggak ngundang pencuri datang ke rumah saudara? Ini pertanyaan betul, tolong dijawab. Ada nggak yang tulis-tulisan kasih spanduk, pencuri silakan masuk? Nggak pernah kan? Kalau kita aja jaga pintu rumah kita kunci baik-baik, kita nggak izinin yang kotor di rumah kita. Kalau kita punya binatang, kita suruh dia keluar untuk pup atau pipis di luar. Kalau kita aja jaga agar nggak pencuri masuk untuk mencuri yang berharga di rumah kita, kenapa kita biarkan pikiran-pikiran yang dari dunia, kepahitan, kebencian, kekecewaan mencuri damai sejahtera kita? Kenapa kita biarkan pikiran-pikiran yang pahit, pikiran-pikiran yang tidak mempercayai Tuhan, pikiran-pikiran yang membuat kita khawatir? Kenapa kita biarkan semua pikiran itu menguasai dan melumpuhkan hidup kita? Makanya kita bilang meditate on the good things, merenungkan hal yang baik. Latih dirimu. Setiap kali tahu pikiran yang jorok, yang kotor, yang gak benar, buang. Gimana caranya? Baca firman. Salah satu obat bebas dari depresi, menurut penelitian, bukan kata saya, menurut penelitian, orang yang hidupnya mau bebas dari depresi, obat yang pertama, ini saya baca penelitian dari Ann Arbor dengan bukunya, penelitian dengan judul The Link Between Practicing Gratitude and Reduce Anxiety dari Cyprus Counseling Center. Dikatakan demikian, menurut penelitian yang dilakukan oleh UC Davis Health, orang yang bersyukur akan menurunkan 23 level kortisol dan memblokir emosi negatif seperti iri hati, penolakan, penyesalan, dan depresi. Bersyukur akan memberikan emosi positif yang mengaktifasi dopamin, yaitu hormon yang bertanggung jawab membuat seseorang merasa senang. Orang yang suka bersyukur akan meningkatkan harga diri, meningkatkan hubungan, meningkatkan umur panjang, dan meningkatkan kualitas tidur. Bukan saya yang ngomong, proven, terbukti by medis. Orang yang suka bersyukur, dokter bilang bersyukur itu pil ajaib yang kalau kita makan bikin kita bebas dari depresi. Kok gak ada yang amin?
Beberapa waktu yang lalu, mungkin saudara tahu, aduh habis diserang sama netizen maha benar, maha sempurna. Waduh, banyak pikiran. Suatu hari saya jalan-jalan sama istri ke Sentul. Istri anak udah keluar, saya lagi pakai sepatu. Secara manusia berat. Aduh, Tuhan gini banget sih. Tapi lihat istri sama anak ketawa-ketawa, main-main, Roh Kudus ingetin. Ucap syukur. Istri kamu baik, anak kamu baik, hidupmu baik. Nggak nyadar saya nangis. Tapi karena istri saya, ayo, saya hapus air mata saya turun. Kami makan di restoran. Lagi makan, Roh Kudus ingetin. Ucap syukur. Banyak orang kalau makan lihat harga, baru rasa. Tapi kamu, bukan sombong ya, atas anugerah Allah, kamu bisa pilih rasa, harga nomor berikutnya. Karena di food court. Kalau di hotel bintang 5, harga dulu. Yang gratis apa? Air putih, ada air putih aja. Lagi anak-anak sama istri pesen makanan, saya nangis. Saya bilang, makasih ya Tuhan. Gideon dari tukang koran, dari orang jualan SPG, SPB, yang 75.000 zaman dulu bisa bertahan 2 minggu. 75.000 2 minggu. 2 minggu kuliah loh ke kampus. Sekarang sekali makan bisa sekian ratus ribu. Ucap syukur, nangis. Sampai di rumah, istri anak-anak tidur. Saya kebangun lihat mereka, AC dingin, selimut ada, rumah punya. Lihat anak-anak tidur. Saya lihat mereka, thank you God. Mungkin bukan hidupmu yang kurang indah. Mungkin hatimu yang kurang bersyukur. Mungkin bukan Tuhanmu yang kurang baik. Tapi mungkin engkau yang lupa mengucap syukur. Makan nasi pakai tempe, telur, kecap. Kalau marah-marah jadi enak gak? Itu aja udah gak enak. Kalau marah-marah bisa mengubah tempe jadi steak, marah-marahlah kau. Dasar lo tempe. Tapi kalau tempe, telur, kecap dengan kamsia sama Tuhan, rasanya jadi apa? Ya tetap tempe lah. Gak mungkin jadi steak. Tempe amonomali itu dia. Tapi ngucap syukur. Minggu lalu ibu gembala khotbah yang kurang lebih seperti ini. Dan saya diberkati. Ibu bilang, ibu naik mobil, makasih Tuhan Yesus, Eti bisa naik mobil. Masuk ke rumah, makasih Tuhan Yesus, Eti masuk rumah. Punya makan, makasih aku bisa makan. Saya percaya kalau kita latih diri kita untuk apa-apa ngucap syukur, kita bilang sama anak kita, kalau udah minta tolong bilang apa? Bilang apa? Bilang apa? Makasih. Kita ajar anak kita bilang makasih. Tapi bapaknya dikasih sama Tuhan, Tuhan bilang apa? Bilang apa? Bapaknya nggak bilang apa-apa, jalan aja. Kita ngajarin anak kita kalau orang tolong dia, bilang apa? Bilang apa? Bilang dong, makasih om, makasih tante. Papa mamanya ditolong Tuhan berkali-kali, diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Tapi nggak pernah ngucap syukur sama Tuhan. Ngeluh aja. Naik mobil Agia, mohon maaf yang Agia. Agia nih, Agia mulu nih. Tuhan bilang, padahal aku mau kasih Innova, tapi moncongnya gak tahan, kata Tuhan. Colek kiri kananmu, ngucap syukur dibanyakin bos. Bilang sama yang baru ngomong, ngeluhnya dikurangin bos. Saya tutup dengan ini, 3 penelitian yang membuat orang depresinya hilang. Ini penelitian. Yang pertama, penelitian dari Marino E. Bruce, dari Church Attendant, Allostics, Load and Mortality in the Middle Age. Keluaran dari Plus One 2017, 2017.
Dikatakan demikian, menurut penelitian terhadap 37.000 orang yang dipresentasikan di American Psychiatric di American Psychiatric Association menunjukkan bahwa orang yang pergi ke gereja tiap minggu, ingat ya, pergi ke gereja tiap minggu, bukan setahun 2 kali. Yang pergi ke gereja tiap minggu memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk menderita penyakit mental dibanding mereka yang tidak ke gereja. Makanya kenapa iblis pengen saudara nggak ke gereja? Kepepet, tangganya yang kepepet, Tuhan nggak pernah kepepet. Gimana mau ngalamin mental depresi? Di gereja baru mau stres, pendeta bilang, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Stresnya hilang. Baru mau depresi, pendeta bilang, pandang burung-burung di udara. Orang yang rajin tiap minggu ke gereja, tapi dengar firman ya, nyembah sungguh-sungguh ya, kalau main HP sama aja. Halo, lagi gereja. Oh yang khotbah boyband Korea. Khotbah apa dia? Tambal ban. Udah ya, sampai jumpa di Lapo. Orang yang rajin ke gereja tiap minggu, nyembah. Penelitian berikutnya, ini terakhir. Orang yang suka nyembah, dengar lagu rohani, menurut David Lewis Hodgson dari Midlab International, melakukan penelitian, Google it, buktikan omongan saya betul apa tidak. Melakukan penelitian, orang yang suka mendengarkan musik lagu gospel, kondisi relaksasi yang lebih besar, faktanya menghasilkan penurunan 65% yang mencolok dalam kecemasan peserta secara keseluruhan. Penelitian berikutnya menurut sebuah laporan yang terbitkan dalam The Gerontologist, para pemimpin studi menemukan bagi orang tua, para orang tua yang mendengarkan musik lagu Kristen, hal ini memiliki efek langsung dan positif pada kesehatan mental mereka. Pak, Bu, kalau mau panjang umur dengar lagu gereja. Berikutnya, temuan menunjukkan dari penelitian Listening the Religious Music and Mental Health in the Latter Life. Penulisnya Matt Bradshaw PhD, Christopher G. Ellison PhD, Gideon Simanjuntak. Temuan menunjukkan bahwa orang yang mendengarkan musik dengan frekuensi sering dikaitkan dengan penurunan kecemasan akan kematian, peningkatan kepuasan hidup, harga diri. Dan penelitian ini untuk orang kulit hitam, kulit putih, perempuan, laki-laki, individu berstatus sosial ekonomi rendah atau tinggi. Jadi gampangnya begini, orang yang rajin cari Tuhan, rajin penyembahan, bisa stres tapi nggak lama-lama. Amin. Kenapa? Karena Tuhan beserta dengan orang itu. Amin. Makanya kalau lagi stres, jangan lagu dunia yang kau setel. Pulang kantor baru dimaki sama bos, sampai di mobil istri WA, anak panas, baru mau bales, ada WA dari dealer, udah 3 bulan lewat pak. Baru mau balas WA dealer, ada WA lagi dari pinjol. Keluar dari kantor, lihat jalanan macet. Bukannya lagu rohani yang bikin menurunkan stres, lagu dunia kau setel. Lagu dunia sih boleh-boleh aja, tapi perhatikan liriknya. Lagi stres gitu nyetel lagu dunia. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku terjerat dalam lautan luka dalam. Aku terhanyut dan tak bisa, dan tak tahu arah jalan pulang. Terus kita, aku tanpamu, butiran debu, haleluya. Apa maksudmu tepuk tangan itu? Udah stres, banyak masalah, kau setel lagu. Bila ku mati, kau juga mati. Gila. Lagi stres,
Aku yang lemah tanpamu, aku yang hilang. Jangan ikut nyanyi lo ikut nyanyi lagi. Darimu. Tolong C mas, C. Kalau lagi stres, lagu rohani. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Sambil angkat tangan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar. Tiap kali engkau stres, depresi, lari ke Tuhan. Tuhan akan tolong saudara. Makanya dalam kesempatan ini saya undang saudara tanggal 16 Gembala sidang pimpin ibadah ucapan syukur Gedung Baru Tiberias Betos. Datang. Kita nyembah Tuhan sama-sama. Perbanyak ibadah, bukan perbanyak menggibah. Perbanyak cari Tuhan. Dunia ini gak mudah. Hanya mereka yang dekat sama Tuhan yang kuat menghadapi masalah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara.